Halo semua, perkenalkan nama saya Sahayu Adista Driani Mautang. Saya dari Fakultas Pertanian dan Perikanan Universitas Tribuana Kalabahi, program studi perikanan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk tugas yang pertama dari mata kuliah Antropologi Kemaritiman. Soalnya yang pertama yaitu pengertian antropologi kemaritiman menurut para ahli. Yang pertama menurut Profesor Dr. Randus Koejaraningrat, yaitu antropologi maritim adalah studi tentang masyarakat yang hidup di pesisir dan laut, serta interaksi mereka dengan lingkungan maritim. Yang kedua menurut Profesor Dr. Randus Amearais, yaitu antropologi maritim adalah studi tentang budaya maritim, termasuk sistem kepercayaan, nilai-nilai, dan praktik-praktik yang terkait dengan laut. Yang ketiga menurut Profesor Dr. Edi Sediawati, yaitu antropologi maritim adalah studi tentang adaptasi manusia terhadap lingkungan maritim, termasuk teknologi, strategi bertahan hidup, dan sistem sosial. Yang keempat menurut Profesor Dr. A.M. Fakarudin, yaitu antropologi maritim adalah studi tentang peran laut dalam kehidupan manusia, termasuk aspek ekonomi, politik, dan juga sosial. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah menurut Profesor Dr. Randus M. Arifai, yaitu antropologi maritim adalah studi tentang interaksi manusia dengan laut, termasuk aspek budaya, sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta dampaknya terhadap kehidupan manusia. Oke baik, ya berikut kita masuk pada soal yang kedua, yaitu tentang ruang lingkup antropologi maritim menurut para ahli. Yang pertama menurut James de Vaux pada tahun 1977. Vaux mendefinisikan antropologi maritim sebagai studi tentang masyarakat maritim, yaitu masyarakat yang hidupnya sangat bergantung pada laut. Ia menekankan pentingnya memahami sistem sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat maritim dalam konteks lingkungan laut. Yang kedua, menurut Robert Tonkinson pada tahun 1978, Tonkinson memperluas ruang lingkup antropologi maritim dengan memasukkan studi tentang hubungan maritim laut. Ia menekankan pentingnya memahami bagaimana manusia beradaptasi dengan lingkungan laut, baik secara fisik maupun budaya. Yang ketiga menurut Stephen Lansin pada tahun 1987. Lansin berfokus pada studi tentang sistem pengetahuan maritim, yaitu bagaimana manusia memahami dan mengelola lingkungan laut. Ia menekankan pentingnya memahami pengetahuan tradisional dan praktik-praktik pengelolaan sumber daya laut. Yang keempat, menurut Eric C. Jones pada tahun 2001, Jones mendefinisikan antropologi maritim sebagai studi tentang budaya maritim, yaitu budaya yang berkembang di sekitar laut. Ia menekankan pentingnya memahami bagaimana laut membentuk identitas, nilai, dan praktik budaya manusia. Yang terakhir atau yang kelima yaitu menurut Susan Crate pada tahun 2011. Crate memperluas ruang lingkup antropologi maritim dengan memasukkan studi tentang dampak perubahan iklim terhadap masyarakat maritim. Ia menekankan pentingnya memahami bagaimana perubahan iklim mempengaruhi kehidupan manusia di laut dan bagaimana masyarakat maritim beradaptasi dengan perubahan tersebut. Dari 5 ahli tersebut, terlihat bahwa ruang lingkup antropologi maritim sangat luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan manusia yang terkait dengan laut. Demikian hasil presentasi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.